Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi 16 Desember tahun 2021 sebagai dasar renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18 di bawah judul perikop persembahan yang sempurna. Bapak Ibu dapat membacanya secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, terima kasih telah menjaga melindungi kami, bahkan memberikan kami kesehatan kekuatan sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hanya oleh kemurahan dan berkat Tuhan. Pada malam hari ini dengan penuh sukacita kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Firman Tuhan boleh menjadi berkat. Firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Boleh kami pahami, kami mengerti, tetap boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu kesempurnaan hanya milik Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai persembahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan artinya hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat. Itu adalah sebuah pemberian atau hadiah. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama, persembahan kepada Allah berbentuk kurban. Biasanya kurban hewan, seperti sapi, kambing, domba, merpati, dan lain-lain. Ya. Sedangkan persembahan di dalam Perjanjian Baru ada disebut sebagai persembahan wajib di bait suci, namun ada pula pemberian dengan tekanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tradisi juga memberikan persembahan juga masih kita lakukan sampai sekarang. Persembahan syukur, persembahan keluarga, bahkan persembahan pada saat-saat ibadah. Nah, di dalam kitab Imamat, Tuhan menjelaskan kepada Musa bahwa korban yang disebut dengan persembahan adalah sapi, kambing, domba, merpati, dan sebagainya. Itu sebagai korban persembahan yang dicatat di dalam kitab Imamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya korban atau persembahan yang sempurna hanya Tuhan sajalah yang mampu memberikannya dengan sempurna. Manusia terkadang memberikan persembahan atau kurban hanya karena wajib, memberikan korban atau persembahan hanya karena paksaan, atau hanya karena tradisi, atau memberikan persembahan hanya karena ada suatu masa. Nah, namun persembahan yang Tuhan berikan sekali namun untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, kita meyakini adalah persembahan yang diberikan oleh Tuhan adalah persembahan yang sempurna. Mengapa dikatakan persembahan yang sempurna yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan telah memberikan tubuhnya, mengorbankan kehidupannya untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Dengan demikian, maka kehidupan kita juga kudus di hadapan Tuhan. Dan kita juga melihat Tuhan telah mengorbankan tubuhnya bukan hanya karena dia mengampuni atau menghapus segala dosa kita, namun juga karena Tuhan tidak mengingat kesalahan dan dosa kita lagi. Dia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya.
mereka yang Ia kuduskan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mulianya pekerjaan Tuhan, betapa mulianya persembahan yang dipersembahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, betapa istimewanya apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan atau tidak melanjutkan apa yang sudah Tuhan contohkan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tidak hanya karena paksaan, tidak hanya karena secara percuma, tidak hanya karena hanya sebuah tradisi, tidak hanya kita memberikan persembahan hanya karena paksaan, tetapi kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan ketulusan hati kita, melalui ibadah kita yang murni, melalui pertobatan kita. Kita mempersembahkan hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan. Nah, dari nas yang kita baca pada saat ini menjelaskan ada 3 poin. Yaitu yang pertama, bahwa Yesus korban yang menguduskan kita, yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10, telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh karunia darah Yesus. Allah itu kudus, Dia membenci dan tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Yang kedua, korban yang paling sempurna hanya Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesaksian Roh Kudus menguatkan perjanjian baru melalui kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita menguatkan iman dan pengharapan kita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa menjadi manusia yang boleh hidup sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik. Hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menjaga perilaku kita. Kita boleh menjaga tutur kata, tingkah dan perbuatan kita. Dan kita juga boleh mempersembahkan yang terbaik dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih atas suara kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau mempersembahkan persembahan yang sempurna di antara yang persembahan-persembahan yang lain. Dan biarkan Tuhan ajarkan kami, mampukan kami, supaya kami juga boleh mempersembahkan persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, tidak hanya dengan karena paksaan atau hanya karena kewajiban yang lain atau hanya karena sebuah tradisi, tetapi kami boleh betul-betul mempersembahkan perilaku kami yang baik, tutur kata kami yang baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, dengan berbagai keadaan, suka duka yang kami rasakan. Biarlah kami tidak hilang pengharapan, namun kami boleh berserah penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami tidak goyah, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai keadaan yang kami alami. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu nyata, kasih Tuhan selalu kami rasakan, mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami setiap saat. Oh Tuhan yang putus atau biarlah Tuhan memberikan semangat, biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah bencana alam, biarlah Tuhan yang memberikan mereka ketabahan-kesabaran, menghibur hati mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan selalu dekat dengan mereka. Biarlah Tuhan selalu mengetuk pintu hati kami, supaya kami boleh membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ini. Biarlah Tuhan melalui bencana alam ini juga kami juga semakin disadarkan, supaya kami juga mampu merawat, menjaga dan melindungi alam ini dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga Tuhan jaga dan lindungi tidur malam kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi kami, membangunkan kami besok pagi dengan kesehatan kekuatan yang hanya bersumber daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, ini seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam doa Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara jahat. Karena Kalian yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.